Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Nur Kalisa dari kelas 10 5. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang asal-usul swasembada Jakarta Utara. Putri berkepala beruang. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Swasembada, ada sebuah kerajaan yang sangat megah. Di sanalah hiduplah raja dan ratunya yang baru saja melahirkan anak kembarnya. Mereka bernama Alice dan Belle. Semua berbahagia atas kelahiran mereka. Ratu dan raja merayakannya dan mengundang semua orang dan juga para peri. Salah satu peri ingin mengabulkan permintaan sang ratu. Ratu ingin putri sulungnya memiliki wajah yang sangat cantik, dan ratu ingin si bungsu memiliki otak yang cerdas dan juga cantik meski tidak beruang. Peri itu membaca mantra untuk si sulung dan berhasil. Dan yang terakhir, peri memberikan mantranya kepada si bungsu. Tetapi kepala si bungsu tiba-tiba berubah menjadi kepala beruang. Rupanya peri itu salah paham. Ia mengira sang ratu ingin si bungsu memiliki wajah beruang. Setelah si peri melakukan kesalahan tersebut, ia langsung pergi. Sang ratu sangat terpukul karena kesalahan tersebut. Beberapa tahun kemudian, dua anak perempuan kembar ini tumbuh dewasa. Si sulung tumbuh menjadi anak yang sangat cantik dan juga baik. Dan si bungsu tumbuh menjadi anak yang suka diolok-olok karena wajahnya yang menjadi beruang. Terkadang ia merasa tidak nyaman, tetapi kebanyakan dia mengabaikannya. Dan dia tumbuh menjadi putri yang sangat cerdas. Beberapa hari kemudian, si sulung menikah dengan seorang pangeran yang sangat tampan. Semua orang menghadiri pesta tersebut. Tetapi ketika si bungsu datang, sebagian orang menertawakannya dan mengolok-ngoloknya, lalu mereka pergi. Begitupun si bungsu, ia merasa sangat malu dan langsung pergi ke kamarnya. Di sana, Belle sangat sedih, orang tuanya pun menghampirinya. Ratu sangat merasa bersalah kepada anaknya, karena sang ratu mengira hal ini terjadi karena ia salah bicara. Sang raja pun memberi satu permintaan untuk Belle. Belle ingin pergi ke sebuah tempat yang tidak ada satu orang pun yang mengolok-oloknya. Dan sang raja pun menyetujui permintaan anaknya. Esokan harinya, Belle pergi ke Pulau Ancol. Ia menyeberangi lautan sendirian menggunakan kapal kecil yang sudah disediakan oleh sang ayah. Di tengah Belle sedang berlayar, badai pun menghampirinya. Kapalnya bergoyang ke sana kemari hingga kapal itu menabrak sebuah batu. Dan Belle pun terhempas ke batu tersebut. Lalu saat badai sudah reda, dia bertemu dengan seorang putri duyung yang bernama Ariel. Belle meminta bantuan Ariel agar ia bisa ke pulau tersebut karena pulaunya masih cukup sangat jauh. Ariel meminta bantuan kepada teman-temannya. Sambil menunggu, Belle pun tertidur di atas batu tersebut. Kemudian, sebangunnya Belle, ia sudah bukan lagi di batu tersebut. Sekarang ia sudah sampai di Pulau Ancol. Tetapi pulau itu tampak sangat berbeda. Di dalamnya banyak peri kecil yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Saat peri itu melihat Belle sudah terbangun dari tidurnya, rakyat Pulau Ancol langsung berkumpul dan membawa Belle ke kerajaannya. Mereka merayakan dan memberikan fasilitas kepada putri Belle. Belle hidup dengan baik dengan rakyat Pulau Ancol. Suatu ketika mereka bercerita tentang raja mereka. Mereka bilang rajanya tertarik dengan putri Belle. Dan akhirnya putri Belle menemui rajanya. Tetapi ketika ia mau menemui rajanya, ia tidak melihat siapapun. Ternyata raja di Pulau Ancol tidak bisa terlihat, hanya bisa mengeluarkan suara saja. Raja tersebut adalah korban dari peri jahat itu juga. Akhirnya mereka saling jatuh cinta dan saling menerima kekurangannya. Lalu mereka menikah. Karena hal itu mereka pun bebas dari mantra yang telah diberikan oleh peri yang jahat itu.
Peri jahat itu dimasukkan ke penjara bawah tanah. Belen dan suaminya pun hidup bahagia. Namun beberapa tahun kemudian kerajaannya mengalami kehancuran karena kerajaannya diserang oleh kerajaan Swafors. Lalu jadilah daerah swasembada ini.